1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama Sarerea Video. Untuk kalian yang baru nonton video ini, tolong bantu subscribe, like, comment, and share. Alur cerita film Burying the Ex atau Mengubur Mantan. Film ini menceritakan tentang sepasang cemewew yang bernama Max dan Evelyn, yang dimana Evelyn meninggal kemudian bangkit kembali hanya untuk bercocok tanam juga rindu kepada Ben Hur si Max yang semek lagi ngangenin. Sebelum melanjutkan, saya ingatkan kembali kalau video ini adalah konten alur cerita. Jadi untuk kalian yang belum pernah nonton film ini sama sekali, saya sarankan agar kalian nonton filmnya terlebih dahulu, karena bagaimanapun menonton filmnya secara utuh jauh lebih baik daripada hanya sekedar nonton alur ceritanya saja. Dan tentunya sebelum melanjutkan ke alur cerita filmnya, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan film-film versi alur cerita berikutnya. Salam KB dulur. Diawali dengan sepasang cemewew, Max dan Evelyn yang baru siuman dari bercocok tanam, kebutuhan duniawinya. Setelah keluar dari kamarnya, Max ngajenghok mendapati seorang pria dan dua bondon dalam keadaan tanpa sehelai kain pun. Pria ini bernama Travis dan dia adalah saudaranya Max. Kemudian Max mematahan si Travis dan menyuruhnya segera pulang dari rumahnya sebelum ketahuan Evelyn. Namun Evelyn tiba-tiba muncul dan langsung wawewo baceprot kepada dua bondon itu dan juga Travis. Evelyn mengusir mereka semua dari rumahnya. Di sini ditegaskan jika Evelyn sangat tidak suka kepada Travis. Setelah semuanya pergi, Evelyn yang sudah sarangeo mengajak bercocok tanam kepada Max. Singkat cerita, Max sedang bekerja. Ia bekerja di toko aksesoris atau perlengkapan Halloween. Lalu datanglah seorang aki-aki yang mengirimkan paket kepada Max, yang kemudian Max langsung membukanya. Paket tersebut berisikan perlengkapan dan baju haram yang diperuntukkan cemewewnya Evelyn. Dan di paket berikutnya berisi mainan yang berkarakter setan. Max pun bingung karena ia tidak merasa memesan barang tersebut. Di mainan ini terdapat sebuah pesan yang kalau diartikan itu adalah sebuah permintaan kepada setan tersebut. Setelah itu, Max langsung menelpon Evelyn untuk mencoba baju haram, dan kemudian terjadilah adegan bercocok tanam lagi. Singkat cerita, setelah mereka selesai bercocok tanam, Evelyn pun tak sengaja mengambil mainan setan itu dan menganggap pesan itu adalah hoax alias omong kosong. Namun ketika Evelyn dan Max lagi bermesraan dan berjanji untuk sehidup semati, tanpa mereka sadari, setan tersebut sudah mengabulkan permintaan mereka. Keesokan harinya, Evelyn dan juga Max jalan-jalan dan mereka memutuskan untuk mampir ke toko es krim. Saat di toko es krim, Max ngehereyan kepada pemilik toko es krim itu. Evelyn yang mempunyai sifat cemburuan langsung gendok baut dan dia juga langsung wawewo baceprot GJ kepada si pemilik toko es krim itu dan langsung cabut dari toko tersebut. Singkat cerita, Max mendatangi rumah Travis yang saudaranya itu. Saat sampai berada di dalam rumahnya, Max curhat kepada Travis dan Max meminta saran kepada Travis bagaimana caranya dapat putus hubungan dengan Evelyn cemewewnya itu. Travis kemudian memberikan saran agar memutuskan hubungannya di sebuah alun-alun atau taman yang ramai. Karena kalau andai saja Evelyn bertingkah aneh, Max bisa meminta tolong kepada orang-orang untuk menolongnya. Tak lama kemudian, Max pun langsung beranjak dan menelpon Evelyn untuk ketemuan di taman. Setelah menunggu lama, akhirnya Evelyn pun tiba. Namun ketika hendak menyeberang, Evelyn yang balangah itu pun kemudian tertabrak dan akhirnya Evelyn meninggal. Singkat cerita, Max pun gegana, gelisah, galau merana semenjak kejadian yang menimpa Evelyn waktu itu. Lalu datanglah Travis mencoba menghibur dan menyuruhnya untuk pergi ke bioskop agar bisa move on dari galaunya. Setelah keluar dari bioskop, Max tak sengaja bertemu dengan si cantik molek penjual es krim, dan gadis ini bernama Olivia. Kemudian mereka pun curhat tentang hubungannya masing-masing, dan ternyata Olivia juga mengalami hal serupa, bahwasanya dia baru ditinggal oleh cemewewnya sama seperti yang dialami oleh Max. Mereka memutuskan untuk pulang bersama dengan Nikre melewati kuburan. Pada waktu yang bersamaan, Evelyn yang berada di liang kubur itu pun ternyata bangkit kembali. Setelah sampai di depan rumah, mereka berdua langsung beradu jigong. Di saat Max sudah berada di dalam rumahnya, tiba-tiba ada yang keketrok pintu dan ternyata itu adalah Evelyn. Evelyn yang sudah lama tak digenjot pun langsung ngagabrug Max dan mengincar Ben Hurnya. Max pun menolaknya dan beralasan untuk menyuruhnya membersihkan badan terlebih dahulu. Dalam waktu yang bersamaan, tiba-tiba Olivia datang ke rumah Max.
Sebenarnya Olivia juga sarang heo karena sudah lama gak digenjot. Tapi karena ada Evelyn yang berada di dalam rumah Max, kemudian ia pun terpaksa menolak Olivia. Setelah beres mandi, Evelyn menjelaskan kepada Max bahwa ia percaya kepada pesan mainan setan tempo hari. Lalu setelah itu, Evelyn tiba-tiba menyemburkan cairan kuning dari mulutnya yang membuat Max ngagepluk pingsan. Di keesokan harinya, Max mengira kejadian semalam hanyalah mimpi, namun ternyata sudah ada Evelyn di sebelahnya yang sambil ajrutan, dan Evelyn ini tipe hiperkon, di mana tekaup antel dan ada kesempatan, pasti Evelyn ini mengajak untuk bercocok tanam. Max yang putus asa kebangkitan Evelyn, mengambil mainannya dan berharap bisa mengembalikan Evelyn ke tempat asalnya, namun sayangnya mainan itu jatuh dan hancur. Max yang tak putus asa itu pun membuat ramuan untuk menyingkirkan Evelyn. Namun saat menyemburkan ramuan itu, ternyata tak ada efek apa-apa. Setelah itu Max terpojok untuk ngalah dengan Evelyn yang lagi-lagi ingin bercocok tanam. Lalu Max beralasan lagi untuk mengajak Evelyn ke sebuah diskotik. Setibanya di diskotik, Max sengaja memesan tuak yang dicampur tikotok untuk menyekok si Evelyn. Dan tanpa Evelyn sadari, ia dengan lahap meminumnya terus-terusan. Singkat cerita, Evelyn pun tumbeng dan dibawa pulang ke rumah Max. Tiba-tiba Travis datang dan mengira bahwa Max sudah gila karena sudah menggali Evelyn dari kuburnya. Namun seketika itu Evelyn siuman dan Travis pun ngajenghok, kemudian ia langsung pergi keluar rumah. Saat di luar rumah, Max menjelaskan kepada Travis, namun Travis menolak untuk pipiluan dengan masalah itu. Keesokan harinya Olivia membawakan Max burger dan cireng isi untuk sarapan bersama. Lalu Olivia mengajak kencan bersama di malam Halloween esok hari. Singkat cerita, Max dan Travis sedang mencari cara untuk melenyapkan Evelyn. Lalu Travis memberikan pedangnya kepada Max dan menyuruhnya untuk melakukan dengan cara kuno, yaitu memenggal kepala Evelyn. Setibanya di rumah, Max memasang keresek di lantai agar darahnya tidak kemana-mana, dan dalam waktu yang bersamaan Evelyn pun melakukan yoga di tempat itu. Saat Evelyn sedang fokus yoga, Max mencoba mengayunkan pedangnya, namun tiba-tiba dan scene langsung berganti pada Max yang sedang mengembalikan pedangnya kepada Travis. Ternyata Max tidak sanggup untuk melakukannya. Mengetahui hal itu, Travis langsung mengajukan diri untuk menggantikannya melakukan pemenggalan. Waktu ke waktu pun berlalu dan tibalah malam Halloween yang akan berlangsung. Max sedang pamitan kepada Evelyn dengan alasan untuk lembur bekerja. Evelyn pun akhirnya mengizinkannya. Setelah Max keluar, Travis pun mendatangi Evelyn dengan alasan mengambil kaset VCD yang dipinjam oleh Max. Dan di tempat yang berbeda, Max akhirnya jadi berkencan dan akan menghabiskan malam Halloween bersama Olivia. Berganti lagi dengan Travis yang sedang mengulur waktu dengan alasan mencoba terlebih dahulu kasetnya. Dan saat melihat adegan sadis di film itu, tiba-tiba Evelyn yang pada dasarnya adalah Jombay langsung menggigit babatok Travis hingga membuatnya meninggoy. Di tempat lain, Max yang sedang indehoy bercocok tanam dengan Olivia di dalam sebuah mobil tanpa memikirkan saudaranya yang sedang dilahap oleh Evelyn si Jombay yang sadis dicabik-cabik. Setelah malam panjang berlalu dan pada pagi harinya, Max langsung berpamitan kepada Olivia untuk pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Max langsung membuka pintu dan betapa ngajenghoknya dia melihat Travis saudaranya itu sudah digaris oleh Evelyn. Dan tanpa rasa bersalah, Evelyn pun masih bersikeras mengajak Max untuk bercocok tanam. Lagi-lagi bercocok tanam. Sambil ambek kepegung, Max menyetujui Evelyn dan menyuruhnya untuk menunggu di kamar mandi. Mengetahui Evelyn sedang berada di kamar mandi, Max langsung menelpon polisi. Namun sayangnya sinyal luplep, polisi yang Max telepon tidak mendengar apa yang ia katakan. Akhirnya Max memutuskan untuk pergi ke kantornya langsung. Evelyn yang mengetahui dirinya telah dibohongi, keluar dari kamar mandi dan tak sengaja membaca SMS dari HP Max yang tertinggal. Mengetahui SMS itu dari Olivia, Evelyn langsung mendatanginya. Di tempat yang berbeda, Max sedang menjelaskan kejadian kepada polisi, namun polisi ini tetap tidak percaya. Lalu tiba-tiba ada laporan yang terdengar dari radio bahwa ada yang sedang nerobos ke toko es krim dan membuat kekacauan di sana. Max langsung beranjak pergi ke sana, namun ternyata sudah tidak ada siapapun. Max pulang ke rumah dan ternyata ada Olivia yang sedang disiksa. Kemudian Max dengan gentleman menjelaskan kepada Evelyn bahwa mereka tidak bisa hidup bersama lagi karena sudah berbeda alam.
Mendengar hal itu, Evelyn pun marah dan akan membawa Max agar hidup bersamanya. Akhirnya Max berhasil menusuk perut dan kepala Evelyn dengan pecahan kaca yang berada di sekitar itu berserakan. Namun Sugante sudah selesai. Tiba-tiba Evelyn bangkit lagi dan pada saat itu juga tiba-tiba ada yang ngabongohan menusuk Evelyn dari belakang, dan ternyata itu adalah Travis yang sudah berubah menjadi Jombay. Setelah itu, Evelyn pun dikubur kembali, dan akhir cerita Max pun melamar Olivia. Dengan rasa senang kabina-bina, Olivia pun tak sanggup berkata-kata dan film pun selesai. Ya, itulah tadi video alur cerita tentang film Buying the Ex ya, mengubur sang mantan. Ya, terima kasih kembali saya ucapkan untuk kalian yang masih setia pantengin channel Sadaria Video. Nantikan video-video selanjutnya dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.